Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Biasanya itu kalau untuk daging kayak abses, kayak penyakit kulit. Kalau terjadi begitu biasanya kan tidak disembelih. Nah, jadi untuk menelusuri pemeriksaan. Jadi semua non-ASN kita yang ada di Kota Bau-Bau itu tercover BPJS Ketenagakerjaan. Selamat pagi saudara, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga H+ Lebaran Idul Adha, Dinas Pertanian Bau-Bau terus mengawasi ketat penyembelihan hewan kurban. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi memberikan pelindungan kerja kepada ribuan non-ASN dan juga pekerja rentan. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 10 Juni 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Hingga H+ Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Pertanian Bau-Bau terus mengawasi ketat penyembelihan hewan kurban di rumah ibadah maupun lingkungan masyarakat. Terkait hal ini, Waode Nurliani melaporkan. Dalam rangka memastikan keamanan dan kesehatan daging kurban bagi masyarakat, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan terus melakukan pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan kurban baik di rumah ibadah maupun di lingkungan masyarakat. Sebanyak 20 pegawai dari bidang peternakan diturunkan secara langsung ke setiap kecamatan untuk melaksanakan pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan secara intensif sejak Hari Raya Idul Adha hingga H+3 Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Dr. Hewan Jusliati menjelaskan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh khususnya terhadap organ dalam hewan kurban seperti paru-paru, ginjal, serta jeroan lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyakit atau parasit berbahaya seperti cacing, nanah, dan kelainan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan penerima daging kurban. Biasanya itu kalau untuk daging kayak abses, kayak penyakit kulit. Kalau terjadi begitu biasanya kan tidak disembelih. Nah, jadi untuk menelusuri pemeriksaan postmortem setelah disembelih biasanya jeroan. Karena kadang ditemukan yang nekrosis atau mati, kadang ditemukan cacing atau ditemukan nanah. Kalau misalnya ditemukan jeroannya bernanah atau yang abnormal, biasanya langsung dibuang. Jadi tapi tidak ada hubungannya dengan daging, tetap bisa dikonsumsi. Cuma yang ditemukan abnormal biasanya yang disisihkan atau yang dibuang. Lanjut Dr. Hewan Jusliati, bila ditemukan organ dalam yang terindikasi tidak sehat, maka jeroan tersebut dinyatakan tidak layak konsumsi dan dilarang untuk dibagikan kepada masyarakat. Meski demikian, temuan pada organ dalam yang tidak normal tidak secara otomatis membuat daging hewan kurban tersebut ikut dilarang. Sebelum hari penyembelihan, Bidang Peternakan juga telah melaksanakan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan hewan kurban sebelum sembelih. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh sapi dan kambing yang diperdagangkan di wilayah Kota Bau-Bau dinyatakan layak sebagai hewan kurban. Sementara itu pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan pasca sembelih terus dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh aktivitas penyembelihan dan distribusi daging kurban selesai dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kota Bau-Bau selama hampir 1 jam pada Senin, tepatnya tanggal 9 Juni 2025, kembali menyebabkan genangan air di ruas pertigaan Jalan Wawdewau, Sijawangkati, Kelurahan Lamangga. Genangan air setinggi betis orang dewasa itu membuat pengendara motor terpaksa mengangkat kaki saat melintas agar pakaian tidak basah. Adapun untuk arus lalu lintas tetap berjalan meski pelan dan juga hati-hati. Ardi, salah satu pengendara yang melintas, mengatakan genangan ini sudah kerap terjadi saat musim penghujan. Nah, dirinya meminta pemerintah kota segera menangani masalah tersebut. Adapun genangan juga berdampak pada aktivitas usaha warga di sekitar lokasi dan juga beberapa tempat usaha seperti warung makan, pangkas rambut, dan juga toko kelontong sepi pengunjung ketika genangan terjadi. Warga berharap pemerintah segera juga memperbaiki penyebab genangan di kawasan tersebut agar genangan tak terus terulang setiap musim hujan tiba. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi memberikan perlindungan kerja kepada ribuan non-ASN dan pekerja rentan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama atau PKS pada tanggal 5 Juni 2025. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Nah, jadi semua non-ASN kita yang ada di Kota Bau-Bau itu tercover BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama BPJS Ketenagakerjaan telah menandatangani perjanjian kerjasama PKS dalam rangka memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja non-ASN dan masyarakat pekerja rentan. Penandatanganan ini menandai dua bentuk kerjasama strategis. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Muhammad Abdul menjelaskan bahwa PKS pertama merupakan kelanjutan dari program perlindungan bagi non-ASN di lingkungan Pemkot Bau-Bau. Saat ini tercatat lebih dari 3.000 non-ASN yang terdaftar dalam program tersebut. Nah, jadi semua non-ASN kita yang ada di Kota Bau-Bau itu tercover BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi ada 3 orang yang non-ASN kita kemarin meninggal. Nah, dan ini setelah penandatangan PKS ini tentunya akan segera dicairkan santunannya. Adapun PKS kedua menyasar kelompok pekerja rentan seperti nelayan, buruh bangunan, pedagang asongan, serta pedagang ikan dan sayuran. Sebanyak 992 pekerja rentan telah terdata dan akan mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dari pemerintah. Abdul menegaskan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat kecil. Perlindungan ini diharapkan mampu mencegah munculnya warga miskin baru, terutama ketika mereka mengalami kecelakaan kerja atau risiko kematian saat menjalankan aktivitas. Nah, untuk yang pekerja rentan 992. Sejak ditandatangannya PKS kita minta bulan Mei sampai dengan bulan Mei tahun depan, 1 tahun. Sama seperti teman-teman juga dari non-ASN, itu berlaku dari Januari sampai Desember dan Januari sampai Desember selama 2 tahun berturut-turut. Menariknya, program bagi pekerja rentan ini merupakan inisiatif baru dan pertama kali dijalankan di Kota Bau-Bau. Dana perlindungan diambil dari dana insentif fiskal yang diperuntukkan untuk penanggulangan kemiskinan. Melalui langkah ini, Pemkot Bau-Bau berharap perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mengirimkan 50 peserta untuk magang ke sejumlah perusahaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kerja peserta dan juga lebih siap bersaing di pasar kerja. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Yang tujuannya di sana di perusahaan kita tempatkan sebagai tenaga kerja yang belajar. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Tenaga Kerja Disnaker mengirimkan 50 peserta pemagangan ke sejumlah perusahaan dalam 2 tahap pelaksanaan pada tahun ini. Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnaker Bau-Bau, Masful Zidi Ibrahim menjelaskan program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Wali Kota Wakil Wali Kota Bau-Bau. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja muda. Program ini berlangsung selama 3 bulan dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai April hingga akhir Juni, tahap kedua berjalan mulai Mei hingga Agustus. Programnya adalah program pelatihan yang tujuannya di sana di perusahaan kita tempatkan sebagai tenaga kerja yang belajar sambil bekerja. Di mana program kegiatan ini juga kita mendukung program yang dilentorkan oleh Wali Kota Bau-Bau ya, Week-Win ya, 100 hari kerja pertama oleh Wali Kota. Masful mengatakan peserta pemagangan tahap pertama berjumlah 25 orang berasal dari berbagai jurusan seperti keperawatan, kebidanan, farmasi, front office, pramuniaga, dan perhotelan.
Mereka ditempatkan di 8 perusahaan mitra antara lain Rumah Sakit Umum Fagausada, Siloam Hospital, Matahari Department Store, Alfa Midi, Hotel Zenith, Hotel Galaxy, dan Hotel Mira. Pada tahap kedua, Disnaker kembali mengirimkan 25 peserta tambahan dengan tambahan jurusan yakni rekam medis. Tambahan satu perusahaan yang bergabung di tahap ini adalah Nirwana Buton Villa. Peserta mendapatkan manfaat berupa pengalaman kerja dan sertifikat. Mereka juga mendapat pengganti biaya transportasi sebesar Rp50.000 per hari. Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Untuk 2 tahap pelaksanaan, jumlah pendaftar mencapai sekitar 80 orang. Namun, peserta diseleksi ketat melalui administrasi dan wawancara. Batasan usia pun diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing bidang, berkisar antara 25 hingga 35 tahun. Melalui program ini, Pemkot Bau-Bau berharap para peserta dapat meningkatkan keterampilan kerja dan lebih siap bersaing di pasar kerja setelah pemagangan selesai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga H+ Lebaran Idul Adha, Dinas Pertanian Bau-Bau terus mengawasi ketat penyembelihan hewan kurban. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi memberikan perlindungan kerja kepada ribuan non-ASN dan pekerja rentan. Pendengar, ini demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.